pada akhirnya memang ada yang benar-benar udah ngerasa negeri di ujung tanduk ya mungkin ya. Iya, give up dengan segala kondisi ini gitu. Karena mungkin banyak banget ya kita sama-sama tahu janji-janji pada saat pencalonan dulu dan lain sebagainya yang pada akhirnya semakin hari tuh semakin kelihatan jauh dari hal-hal itu gitu. Jadi mungkin karena ya bebas ya dengan negara demokrasi ini gitu. Beranggapan ya udah ini emang udah saatnya untuk tidak dilanjutkan lagi gitu pemerintahan ini. BEM harus demo untuk mosi tidak percaya pada Jokowi dan turunkan Jokowi dan PT 0%. Jadi ada 3, mosi tidak percaya, turunkan Jokowi dan PT 0%. Hanya nilai sedap ini. Tapi apa kira-kira gimana? Iya bang, mungkin ngelihat kondisi sekarang, kalau kondisinya gini terus, maksudnya tidak ada political will ya, membenahi seluruh huru hara inilah bang di berbagai daerah oleh Pak Jokowi gitu ya. Mungkin seminggu atau bahkan 3-4 hari ke depan akan banyak tuntutan yang seperti itu sama aja bang. Banyak orang mencurigai, ya, saya tahu ini berat menjawabnya. Banyak orang mencurigai bahwa gerakan mahasiswa ini, ya kan, targetnya tidak hanya soal 3 periode, gagalkan atau tolak 3 periode, tidak hanya soal tolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, tidak hanya soal harga, oke? Ya. Tidak hanya soal-soal yang dipersoalkan, ada 6 tuntutan yang saya baca misalnya. Tapi soal yang terkait dengan hal yang paling substantif, yaitu ingin menurunkan pemerintahan. Iya. Gimana jawabnya? Menarik ya kalau ngomongin ini. Iya, itu di tiap demonstrasi kayaknya narasinya itu ya bang. Iya. Kalau dari Hanif ya ngelihat kondisi sekarang ini, ya pada akhirnya memang ada yang benar-benar udah ngerasa negeri di ujung tanduk ya mungkin ya. Iya, give up dengan segala kondisi ini gitu. Karena mungkin banyak banget ya kita sama-sama tahu janji-janji pada saat pencalonan dulu dan lain sebagainya yang pada akhirnya semakin hari tuh semakin kelihatan jauh dari hal-hal itu gitu. Jadi mungkin karena ya bebas ya dengan negara demokrasi ini gitu. Beranggapan ya udah ini emang udah saatnya untuk tidak dilanjutkan lagi gitu pemerintahan ini gitu. Tapi itu tidak masuk dalam tuntutan formal. Mungkin itu tidak masuk dalam tuntutan formal ya gitu. Karena kan banyak ya pernyataan sikap gitu dari BEM atau aliansi mana gitu. Ya mungkin ada beberapa gitu ya. Kalau ada sampingannya itu nggak akan dilarang juga? Nggak akan dilarang sih bang. Nggak akan dilarang. Sampingannya gimana nih? Ya sampingannya tiba-tiba kan BEM SI demo kan? Kan banyak sampingannya, emak-emak ikut, kelompok-kelompok lain ikut, BEM SI menyampaikan 6 tuntutan, yang lain menyampaikan Jokowi mundur. Oke. Iya, sebenarnya nggak bakal dilarang juga bang. Maksudnya ini perspektif dari KMITB ya gitu melihatnya. Ya karena kalau ngomongin KMITB sendiri, ya gimana memposisikan mahasiswa gitu dengan payung kebenaran ilmiahnya, menyuarakan kebenaran ilmiah, ya orientasinya Pancasila, lalu ya di situ kami ngelihatnya memang porsi kami sebagai mahasiswa itu membela kebenaran ilmiah itu gitu. Sedangkan ya pada akhirnya untuk ngomongin negara demokrasi lagi, elemen-elemen lain ya mungkin emak-emak atau ada pemuka agama, ada pemuka adat dan lain sebagainya ya punya porsinya sendiri untuk menyuarakan keresahannya gitu dengan kondisi sekarang. Ini jadi saya terpaksa agak mengejar sedikit. Kejar mulu nih. Menurut kajian ilmiah dari mahasiswa, ya kan, pemerintahan ini
layak lanjut atau enggak? Iya, benar-benar Ini sorry, dikejar ya ini ya. Ini betul-betul kita podcast ya. Betul-betul tanya jawab. Jadi tidak ada maksud apa-apa karena harus ditanya hal-hal yang seperti itu, yang substantif seperti itu. Oke. Dan ini masih dalam bingkai koridor demokrasi. Betul. Toh kita kan tidak sedang menyusun kekuatan bersenjata, kita sedang mendiskusikan masa depan negara kan. Iya, gitu. betul. Gimana? Oke, iya. Mungkin dari KMITB sendiri ya, Bang ya. Kami tadi udah audiens ya ke Kongres dan ke keluarga mahasiswa. Pada akhirnya memang tuntutan yang keluar tidak mengeluarkan turunkan Jokowi gitu. Tapi tagar kami mungkin 2024 ganti presiden gitu. 2024 ya. Ya, nah dari situ kami memang ngelihatnya kondisinya ya di tengah pandemi, banyak kondisi ekonomi yang mulai melemah, orang banyak yang susah. Ya di sini masih ada tanggung jawab dari rezim juga untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Selain itu juga ngelihat kondisinya yang kalau misalnya kita ngomongin pemerintah itu satu doang ya gitu mungkin Pak Presiden gitu, ya itu masih ada hal-hal yang bisa dikejar gitu sama beliau ya, seperti mungkin sanksi terhadap para jajarannya, para menterinya gitu, karena kan hak prerogatifnya untuk nge-reshuffle menteri-menteri gitu ya Bang. Nah dilihat dari kemarin-kemarin gimana kapasitasnya sebagai seorang menteri itu memberikan statement yang melawan konstitusi sendiri gitu. Ya yang mana kan sebagai pejabat publik ya Bang ya, politically exposed person gitu. Jadi kalau saya bisa garis bawahi bahwa KMITB itu intinya adalah prioritasnya adalah 2024 ganti presiden. Iya, betul. 2024 ganti presiden. Iya, lagunya pasti ganti presiden. Nanti nitip ya lagu itu. Oke. Didengarkan ya karena segini Dinda ya, kan saya ini orang hukum tata negara. Iya, Bang. Kita harus bedakan, kalau saya bilang 2024 ganti presiden itu konstitusi. Iya. Kalau 2019 ganti presiden kemarin itu bukan konstitusi. Itu konstitusi dan itu aspirasi. Iya. Nah, dua-duanya nggak salah. Jadi aspirasi boleh, konstitusi wajib. Kalau itu hukumnya boleh, ya kan? Boleh, mubah artinya kan? Iya. Kalau ini wajib 2024 menurut kacamata konstitusi. Jadi kalau kita bilang 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, itu tidak menyalahi konstitusi. Iya. Justru kita mengingatkan penguasa ini bahwa 2024 itu harus ganti memang. Puasa berkuasa ya. Ya, jadi nah sekarang pertanyaannya adalah, the question is, dari sekarang sampai 20 Oktober 2024 itu apa tuntutan KMITB? Oke, ya mungkin kalau misalnya Hanif ngomong sampai 2024 ya Bang ya. Iya. Itu mungkin adalah hal yang jauh ya, dan Hanif akan ada waktunya berganti gitu sama yang lanjutin Hanif. Ya teman sampai di titik ini tuh masih melihat di kondisi sekarang ada loh yang Pak Jokowi masih bisa untuk sebagai pemimpin gitu, mengeluarkan kebijaksanaannya dengan melihat kondisi sekarang gitu. Ya secara tegas menyatakan kalau dia memang taat terhadap konstitusi dan ya sudah 2 periode aja gitu. Itu kan pada akhirnya publik ingin mendengar juga ya ketegasan dan mungkin janji beliau ya terhadap rakyat gitu. Karena sejauh ini kan yang baru saja peringatkan ya jajarannya gitu ya. Gitu mungkin ya secara dalam waktu dekat gitu untuk di bulan-bulan ini ya seperti itu gitu Bang. Cuman seiring berjalannya waktu bisa jadi berubah. Ya mungkin aja gitu nantinya ada tagar dari KMITB untuk turunkan Jokowi gitu ya, mungkin aja nggak tahu gitu. Jadi karena for the time being paling tidak untuk saat ini sikap KMITB ya yang dipimpin oleh Dinda Hanif adalah sampai 2024 atau jangan, saya mempeta kompli kalau gitu. Yang dipimpin Dinda Hanif itu tidak mengatakan ini, tapi 2024 ganti presiden. Betul. Oke, 2024 ganti presiden. Tentu tidak menutup kemungkinan ternyata bisa lebih cepat, itu soal lain. Betul. Kalau misalnya emang aspirasi dari keluarga mahasiswa gitu, yang ada di Kongres gitu, pada mewakilkan kayak ini udah nggak bisa lanjut lagi nih dengan segala huru hara yang ada gitu, ya gimana lagi gitu. Itu juga aspirasi. Saya paham ya, karena kadang-kadang kita kan tidak boleh mengatakan eksplisit ya kan, bahwa kita akan
mengontrol presiden sampai 2024 karena konstitusi juga menyediakan Betul. perpendekan masa jabatan itu baik impeachment maupun pengunduran diri. Iya. Kan? Yang tidak disediakan malah perpanjangan. Iya. Perpanjangan. Malah itu yang rame ya Bang ya. Perpanjangannya nggak ada sebenarnya ya. Iya, itu ya Bang. Mungkin hal-hal yang perlu dicermati gitu ya, dengan harapannya juga ya Bang, mungkin ke seluruh masyarakat di Indonesia dengan tren ke belakang yang memang banyak penyusup gitu ya. Mungkin kita sama-sama jauh lebih mau meningkatkan literasi digital ya bareng-bareng gitu. Kayak saya sendiri juga masih kurang lah literasi digitalnya. Dengan kondisi Indonesia yang misalnya ada yang demo terus dianggap anarkis gitu. Ya itu mungkin dari BEM-nya tadi ngeluarin pernyataan sikap itu bukan bagian dari kami dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin bisa dicari lagi gitu ke akun Instagram mungkin, Twitter atau misalnya Facebook kan udah banyak ya BEM yang atau aliansi yang punya sosial media gitu. Iya, mungkin itu bisa menjadi langkah preventif untuk tidak mempercayai lagi gerakan mahasiswa gitu, karena itu kan intinya gimana nanti mahasiswa dianggap buruk ya dengan segala gerakannya. Betul. Oke, kalau saran Jokowi menemui mahasiswa? Iya, bagi saya pribadi bukan untuk mahasiswa aja sih Bang, harusnya ke seluruh elemen masyarakat yang emang turun dan pengen ketemu gitu ke Jokowi. Mungkin memang perlu turun ketegasan dari aspirasi. Betul, ya? Iya Bang. Iya, nggak ada salahnya kita ya kalau bertaruh tanggal 11 April nanti Presiden Jokowi ada di Jakarta apa enggak? Ini menarik nih, ngeri-ngeri sedep ya Bang. Ini sebagai atas nama Hanif mungkin saya bilang enggak kayaknya sih Bang. Enggak kayaknya, iya. Oke, nanti kita lihat ya. Karena Dinda Hanif bilang enggak, saya terpaksa bilang iya. Oh gitu, biar beda ya Bang ya. Iya. Nanti kita lihat siapa yang benar. Oke, kemudian boro-boro. Tadi kan ada tuntutan yang menteri yang itu dikasih sanksi kan. Boro-boro mau sudah disanksi, malah dapat jabatan baru. Iya. Sampai 10 jabatannya yang pernah dijabat ya. Luar biasa ya. Kemudian apa lagi? Tapi ngomong-ngomong, iya Bang. ada bilang keadilan akan apa ini? Keadilan itu keadilan akan datang rakyat ujung negara apa? Disingkatan kali itu Bang, disingkatkan. Maksudnya rakyat ujung negara. Iya, ini dituang lagi ya Bang Refli. Silakan. Jadi kopi yang sesungguhnya itu tanpa gula di. Iya, sepakat Bang. Ini ada juga nih dari Al Pacino ya. Bukan nama sesungguhnya. Tapi bisa juga bapak yang suka nonton Al Pacino tiba-tiba dikasih nama anaknya Al Pacino. BEM harus demo untuk mosi tidak percaya pada Jokowi dan turunkan Jokowi dan PT 0%. Betul. Jadi ada 3 mosi tidak percaya, turunkan Jokowi dan PT 0%. Ini ngeri sedap ini. Tapi apa? Kira-kira gimana? Iya Bang, mungkin ngelihat kondisi sekarang, ya kalau kondisinya gini terus, maksudnya tidak ada political will ya, membenahi seluruh huru hara inilah Bang di berbagai daerah oleh Pak Jokowi gitu ya. Mungkin seminggu atau bahkan 3-4 hari ke depan akan banyak tuntutan yang seperti itu sama aja Bang. Ya itu mungkin banget itu Bang. Kita tidak bisa melarang orang lain. Betul ya. Tapi sikap KM ITB sendiri for the time being adalah cuma ganti presiden di 2024. Betul. Ya, itu yang jelas.